Khonifidin arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majelis yang mulia, yaitu majlisul ilm. Sekali lagi, kelihatannya majelis yang kita hadir ini sederhana, kelihatannya majelis yang kita hadir ini adalah sepele, tetapi sekali lagi di sisi Allah itu nilainya luar biasa. Jadi saya sampaikan, hadirnya kita, datangnya kita, duduknya kita di tempat ini, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan bagi kita pahala setara dengan orang yang menunaikan haji, didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bisanadin jayyidin. Rasulullah telah menyatakan, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hujjatahu. Yang artinya, barang siapa yang bersegera datang ke masjid, la yuridu, tidak ada yang ia inginkan, tidak ada yang ia cari di masjid itu, illa kecuali ayyata'allama khairan, niatnya hendak mempelajari kebaikan, au yu'allimul khair, atau niatnya hendak mengajarkan kebaikan. Tadi pertama mempelajari kebaikan, yang kedua mengajarkan kebaikan. Kana lahu, adalah pahala bagi orang itu ka ajri hajin, seperti pahalanya orang yang menunaikan haji, taman hujjatahu, sempurna hajinya. Ini satu bentuk penghormatan bagi orang-orang yang menuntut ilmu di masjid. Kemudian yang kedua, begitupun ketika kita dengan ngaji menuntut ilmu itu kemudian kita paham, ngerti, maka sesungguhnya duduknya kita, diamnya kita di sini dalam rangka menuntut ilmu, nilainya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini syaratnya habis ngaji kita paham, ya, karena Abu Hurairah dan Ibnu Umar telah berkata, la ayyata'allama baban minal ilmi khairu min alfi rak'atin tatawu'in. Sungguh saya belajar satu bab dari ilmu agama, kemudian saya paham, ngerti, itu lebih aku cintai daripada 1000 rakaat sholat sunnah yang aku kerjakan. Masya Allah, hanya ngaji sebentar, paham, ya.
karena kita ingatkan dengan paham itu luar biasa, itu akan mampu menghadirkan satu bentuk perubahan dalam hidup ini. Dengan paham itu juga akan mengurangi konflik, itu begitu ya. Maka sering saya sampaikan, adanya pertengkaran, adanya konflik itu karena tidak paham. Selanjutnya, ikhwan fillah arsadakumullah, kajian kita pada kesempatan sore hari ini, kita mungkin masih ada sekali lagi kaitannya membahas kitab Ar-Ruh. Tetapi pada sore hari ini ya, nanti akan ada, jadi sore hari ini kita akan membahas kaitannya tentang hukum sholat jenazah atau sholat gaib di makam ya, sholat jenazah atau sholat gaib di makam. Kalau pembahasan yang akan datang nanti tentang boleh tidak sholat ya, sholat biasa di makam atau di masjid yang di situ ada makamnya, ada kuburannya. Itu yang akan kita kaji ya. Jadi supaya apa? Kita tahu kaitan persoalan itu. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Lah kaitan dengan apa yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini, yaitu tentang hukum sholat jenazah, sholat gaib di kuburan. Perlu kita ingatkan sekali lagi bahwa menyolatkan saudara kita ini satu bentuk penghormatan kita kepada saudara kita yang meninggal dunia ya. Jadi diantaranya yang kita diperintahkan ketika ada saudara kita meninggal, supaya kita ini ke takziah ya, menghibur, dan juga kita bisa menyolatkan ya, dan mengantar jenazahnya ke kuburan. Lah, ikhwan fillah arsadakumullah, kaitannya dengan menyolatkan jenazah saudara kita itu ya, tidak setiap orang itu kadang bisa menyolatkan. Bisa jadi karena jaraknya terlalu jauh, sehingga ketika dia datang ke tempat saudaranya, jenazahnya sudah dikubur ya. Tapi mungkin bagi mereka yang dekat itu bisa melaksanakan atau menyolatkan jenazahnya. Maka persoalannya adalah bagaimana ketika saudara kita ini sudah dikubur, kemudian kita baru datang, boleh tidak kita menyolatkan di kuburan? Begitu ya, boleh tidak menyolatkan saudara kita di makam ya. Tapi yang jelas kaitan dengan persoalan ini pengalaman pribadi saya. Jadi ketika ada di antara warga kami itu yang positif kena corona, kemudian meninggal dunia. Jadi ya, pada saat itu kan memang Masya Allah ya, ketika saudara kita itu meninggal karena corona, itu kata tetangga nggak berani, bukan datang aja nggak berani, sehingga ya pada saat itu karena kita punya tanggung jawab untuk ngurus itu, akhirnya apa? Pada saat itu pagi harinya yang meninggal itu bapaknya, ya, dan dikubur sesuai dengan prokes. Hanya pada saat itu lupa saya, siang itu saya tidak sempat menyolatkan. Kemudian di malam hari ketika kita ngisi taklim dikabari, jadi kurang lebih jam 8 dikabari bahwa anaknya meninggal. Jadi pagi itu bapaknya, malam itu anaknya meninggal. Dan juga sama ya, tidak ada tetangga-tetangga yang hadir, tidak ada tetangga-tetangga yang datang itu ya. Jadi kita yang datang kuburan itu hanya ada satu tetangga, satu orang, karena dia orang kesehatan sehingga berani ya. Dan ketika sudah selesai menggali kuburan, akhirnya saya minta tolong ini jangan dimasukkan dulu, saya mau nyolatkan dulu ya. Jadi akhirnya ya sudah, kita jamak saja. Maksudnya apa itu ya? Jadi
ya kita nyolatkan yang tadi pagi bapaknya belum kita sholatkan, ya kita niatkan juga terus malamnya dengan anaknya kita sholatkan, ya. Kemudian muncul satu persoalan, bagaimana kaitannya hukum menyolatkan jenazah di kuburan atau melaksanakan sholat gaib di kuburan, begitu ya. Jadi ini yang perlu kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Ikhwani fillah arsadakumullah, kaitannya dengan persoalan ini memang di sana terjadi bahasanya kita pro dan kontra, terjadi ikhtilaf karena memang ada nas-nas secara nyata, ya. Kalau kita lihat terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, ya, bahwa ada nas secara terang melarang sholat di kuburan, ya. Jadi yang pertama Pak ya, jadi ini nas yang melarang sholat di kuburan, biar kita tahu Pak nanti ya, ya. Di antaranya adalah hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal makbaratu wal hamam. Saya ulangi, ya, al-ardu kulluha masjidun illal makbaratu wal hamam, yang artinya, ya, bumi, semua bumi itu bisa dijadikan tempat sholat. Semua muka bumi ini pada dasarnya bisa dijadikan tempat sholat, kecuali al-makbarah, kuburan, wal hamam, dan ya kamar mandi atau jamban, ya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani, melarang yang pertama. Kemudian hadis kedua juga tentang larangan, yaitu hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi, di mana beliau mengatakan naha anis sholati. Jadi dikatakan beliau Rasulullah telah bersabda, naha anis sholati bainal kuburi, ya, naha anis sholati bainal kuburi, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di antara kuburan, sholat di antara kuburan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Albani dalam Ahkamul Janaiz, hukum berkaitan dengan jenazah. Saya sampaikan ya, jadi hadis yang melarang. Kemudian juga ada hadis yang lain yang bersumber dari Abu Marsad Al-Ghanawi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la tusallu ilal kuburi wala tajlisu alaiha, la tusallu ilal kuburi wala tajlisu alaiha, yang artinya janganlah sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Jangan sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, dan yang lainnya. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Jadi hadis-hadis di atas bersifat umum, yaitu kita sebagai orang muslim dilarang untuk melakukan sholat di kuburan, apapun bentuk sholatnya tadi ya, apapun bentuk sholatnya dilarang sholat di kuburan, tak terkecuali termasuk sholat jenazah. Kalau sholat dohirnya itu berarti sholat jenazah nggak boleh di kuburan, karena sholat jenazah sekalipun tidak ada rukuk dan sujudnya, namun ibadah ini disebut juga dengan nama
sholat. Kan begitu toh? Ini jadi ini ada 3 hadis. Kemudian ada hadis yang lain, ya, kaitannya dengan khusus sholat jenazah. Itu juga ada hadis secara khusus, ya, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dilakukan di tengah-tengah kuburan. Ya, dinyatakan di sana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayusalliya alal janaizi bainal kuburi. Ini ben tahu apa semuanya Pak ya. Jadi yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk melaksanakan sholat jenazah, melaksanakan sholat jenazah di antara atau di sekitar kuburan. Jelas ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tobroni dalam Al-Wasit dan dihasankan oleh Al-Haisami dalam Majmu' Az-Zawaid. Atau begitu juga dalam riwayat yang lain dinyatakan an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayusolliya bainal kuburi, sama ya, dari Nabi, dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang melaksanakan sholat di antara ya tanah pekuburan. Itu begitu. Ini hadis-hadis yang melarang, tahu ya, hadis yang melarang sholat di kuburan, ya. Tapi ada juga hadis yang membolehkan sholat di kuburan. Jadi ini kita mengerti Pak ya, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Di antaranya apa dalil yang membolehkan? Ya di antaranya adalah ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis bunyinya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala mata insanun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu famata bilailin fadafanuhu lailan falama asbaha akhbaruhu faqala ma mana'akum antu'allimuni qalu kana lailu fakarihna wa kana dulmatun annasyuqa alaina fa'ataqabrahu fasolla alaih. Ya, yang artinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, ya, ada orang yang biasa dikunjungi Rasulullah. Jadi ada salah seorang sahabat itu biasa dikunjungi Rasul, ya. Kemudian tiba-tiba dia meninggal dunia, ya. Itu tiba-tiba dia meninggal dunia, ya. Dan ia meninggal dunia di malam hari. Kemudian mereka para sahabat menguburkannya malam itu juga. Jadi malam itu langsung dikuburkan tanpa memberitahu kepada Rasul. Jadi, tanpa Rasul diberitahu itu. Pokoknya malam itu langsung dikuburkan, ya. Keesokan paginya mereka mengabarkan kepada Nabi, ya Rasul, orang yang biasa Anda kunjungi itu tadi malam telah meninggal dan kami kubur malam itu juga. Begitu. Itu dia, ya. Maka Rasul mengatakan, loh, apa yang menghalangi kamu untuk ngabarin aku? Begitu loh ya. Kok nggak ngabarin aku? Apa katanya? Ya. Ya. Mereka menjawab, ya, kejadiannya itu malam hari ya Allah, dan kami tidak suka, ya, dikatakan di sini, ya, kejadian itu malam hari dan malam itu sangat gelap sekali, dan saya tidak suka itu menyusahkan Anda. Wis peteng Anda diberitahu dijak ngubur jenazah sahabat di kuburan, itu kan merepotkan Anda, mesakne gitu loh ya. Ya, maka kemudian beliau mendatangi kuburannya,
tolong tunjukkan kuburannya mana. Ya, kemudian ditunjukkan oleh sahabat yang lain, lalu mengerjakan sholat untuknya. Berarti sholatnya di mana? Di kuburan. Sholatnya di kuburan. Ini hadis rawahu Imam Bukhari, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ya, jadi biar tahu ya, satu sisi melarang, ini ada hadis langsung Rasul mengerjakan, bukan boleh kan, langsung Rasul mengerjakan. Rasul mengerjakan langsung. Ini hadis rawahu Imam Bukhari, ya, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kemudian apa? Setelah itu Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, fa'ata qabrahu fasolla alaihi qala fa'ammana wa soffalana khalfahu wa anna fihim wa kabbaro arba'an. Setelah itu Ibnu Abbas menceritakan, jadi setelah Rasul datang ke kuburannya dan mensolati, kami menjadi makmum, jadi sahabat di belakangnya dan membentuk shaf di belakang beliau. Saya termasuk di antara mereka dan beliau takbir 4 kali. Berarti shafnya akeh atau bagi? Ya, berarti ini kuburannya untuk longgar gitu ya, bisa jadi ya. Karena kalau ada sela-selanya kan nggak mungkin bisa bentuk shaf. Jadi ini ya Rasul jadi imam, kemudian para sahabat berdiri di belakangnya. Yang bercerita saksi langsung yaitu Ibnu Abbas. Ya, ini prakteknya Rasul melakukan, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini jadi yang kedua adalah ya juga sama hadis yang kedua, an Abi Hurairata anna imra'atan sauda'a kanat takumul masjida ausaban fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala anha au anhu faqalu mata qala afala kuntum adantumuni qala faka'annahum sagharun umuraha au amrohu faqala daluni ala qabrihi fadaluhu fasola alaiha summa qala inna hadil kubura mamlu'atun dulmatun ala ahliha wa inna allaha azza wa jalla yanawaruha lahum bisolati alaihim. Masya Allah, ini kita ingatkan ya, ini kisahnya dari Abu Hurairah bahwa ada seorang wanita berkulit hitam atau seorang pemuda biasa sing kebiasaan tiap hari itu nyapu masjid Rasul. Jadi ada seorang wanita suka nyapu masjidnya Rasul, atau seorang pemuda biasa nyapu, kerjanya nyapu neng masjid. Ini kan orangnya kan kelihatan nih sepele begitu ya. Jadi begitu ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang itu. Jadi kok berapa hari kok nggak ketok tukang nyapu kayak nanti gitu ya. Biasa nyapu neng masjid kok tahu-tahu nggak ada. Maka para sahabat jawab, orang itu telah meninggal ya Rasul. Orang itu telah meninggal. Maka beliau bersabda, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Kok nggak ngandani kalau sing tukang nyapu masjid mati atau meninggal begitu? Maka Rasul mengatakan, ya apa namanya? Sepertinya mereka menganggap remeh urusan kematian. Jadi seakan-akan, ini wong cilik, ora usah dikabari wong gede begitu ya. Jadi ini kan tukang sapu itu apa? Masa Rasul tidak ada dikabari? Iya nanti ya. Jadi seakan-akan ada unsur preman atau ya masalah kubur itu dianggap sepele begitu. Maka Rasul mengatakan, tunjukkanlah kepadaku di mana letak kuburannya. Tolong tunjukkan. Ya, ini Rasul bertanya kepada para sahabat. Maka para sahabat pun menunjukkan kuburannya dan akhirnya beliau mensolatkannya. Sholat di kuburan.
Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini telah dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya, dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan memberikan mereka cahaya karena sholat aku kerjakan atas mereka. Loh, Pak, kita dengan menyolatkan itu mampu memberikan penerangan, tahu Pak ya. Jadi walaupun kita itu nggak bisa nyolatkan di rumah, bisa nyolatkan di makamnya, dan ini bisa memberikan penerangan bagi penghuninya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Ini bukan sepele lagi loh ya. Kalau yang pertama tadi kan ya kalau Imam Muslimnya hanya 1 kali, tapi kalau ini rata-rata hadisnya rawahu ya Imam Bukhari, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian kalau di sini yang kedua ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Maka bagaimana kita mensikapi dua dasar yang kelihatannya bertolak belakang? Satu melarang tapi prakteknya Rasul mengerjakan, begitu. Maka berdasarkan beberapa hadis di atas, ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat jenazah di kuburan atau sholat gaib, ya, sholat gaib yang dilaksanakan di makam atau di kuburan. Pertama, jadi ada beberapa penjelasan. Pertama, sholat jenazah di kuburan tidak sah. Jadi ada berpendapat. Yang pertama mengatakan sholat jenazah di kuburan itu tidak sah. Ini merupakan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Kalau menurut Imam Ahmad, sholat jenazah di kuburan itu tidak sah. Ini menurut Imam Ahmad, berarti berdasarkan hadis di atas. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, sholat jenazah di kuburan hukumnya makruh. Ya, pertama keras nggak sah. Yang kedua hukumnya makruh. Ini merupakan pendapatnya Al-Hanafiyah, pengikut Imam Hanafi, Malikiyah, pendapatnya pengikut Imam Maliki, ya, Syafi'iyah, ya, pengikut daripada Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad. Ini sumbernya dari kitab Bada'i'u As-Sonai dan Bidayatul Mujtahid dan Al-Majmu' serta Al-Insaf. Ya, ikhwani fiddin arsadakumullah, ini dua pendapat ini berdalil dengan beberapa hadis yang melarang sholat di kuburan secara khusus. Ya, tadi mereka berdasar kepada hadis larangan sholat di kuburan. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat pertama nggak sah, pendapat yang kedua hukumnya makruh. Pendapat yang ketiga, kita biar ngerti ya Pak ya, jadi gini biar tahu. Pendapat yang ketiga adalah sholat jenazah di kuburan jika ada sebab. Kenapa? Enggak, karena tadi ketinggalan kan begitu loh. Wah, berarti sudah, karena jelas sudah dikubur kemudian sholat di kubur, maka hukumnya diperbolehkan karena satu sebab tadi, telat, terlambat, maka boleh di kuburan. Ini merupakan pendapat sebagian Al-Hanafiyah, pengikut Imam Hanafi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah juz 1 halaman 165, dan juga pendapat sebagian pengikut Imam Maliki disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz 1 halaman 410, dan mayoritas ulama Al-Hambali ya membolehkan dengan satu sebab, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mughni juz 3 halaman 423, dan Dohiriyah, kelompok Dohiri, disebutkan dalam kitab Muhallah. Ya, maka ikhwani fiddin arsadakumullah, ya, maka dari ketiga pendapat ini kira-kira yang paling mendekati kebenaran yang mana? Gitu Pak ya. Pertama
nggak sah, yang kedua makruh, yang ketiga boleh dengan sebab, begitu ya. Maka dari ketiga pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang ketiga, bahwa sholat jenazah di kuburan hukumnya diperbolehkan. Sholat jenazah, sholat gaib di kuburan itu hukumnya diperbolehkan. Di antara alasannya adalah, pertama, semua praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sholat jenazah di kuburan yang beliau lakukan bersama para sahabat menjadi pengecualian terhadap larangan dalam beberapa hadis di atas. Iya, pada dasarnya nggak boleh kecuali ada sebab tadi, kan begitu toh. Tadi Rasul karena nggak dikabari maka beliau sholatnya di kuburan, itu begitu ya. Ini sebagai pengecualian ya, sehingga kita bisa mengamalkan semua hadis dengan memposisikan masing-masing sesuai dengan porsinya. Hadis yang melarang sholat di kuburan dipahami semua sholat selain sholat jenazah ya. Semua praktek beliau sholat jenazah di kuburan dipahami sebagai pengecualian, artinya pada dasarnya secara umum dilarang sholat di kuburan, kecuali itu ya, kecuali tadi apa, kita telat atau terlambat atau kita baru mengetahuinya beberapa hari, kan begitu nggih. Jadi kita bisa datang kuburan mensolatkan ya. Maka melaksanakan ini sesuai dengan kaidah ikmalul kalami aula min ihmalihi, mengamalkan hadis lebih didahulukan daripada membuangnya. Jadi di sini artinya membolehkan dengan sebab. Maka ketika kita berpendapat bahwa sholat jenazah di kuburan hukumnya terlarang, konsekuensinya kita akan menghilangkan semua hadis yang membolehkan sholat jenazah di kuburan. Kalau kita melarang berarti kita ini menafikan, tidak menganggap, padahal hadisnya itu jelas diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Wah, ini kan repot ya. Jadi ya begitu, oke. Kemudian yang kedua, sementara hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat jenazah di sekitar kuburan, hadis ini memiliki beberapa redaksi. Di antaranya hadis ini bersifat umum, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di antara kuburan tanpa ada tambahan kata jenazah. Kalau dari Nalik ya, secara umum sholat itu di kuburan dilarang, begitu ya, tanpa ada jenazah ya. Jadi ini ada satu bentuk riwayat yang ganjil yang menyelisih umum riwayat yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, praktek para sahabat. Tadi Rasul mencontohkan sholat di kuburan, kira-kira sahabat bagaimana, kan gitu. Ternyata apa ya, para sahabat, beberapa sahabat sholat jenazah di kuburan. Ada yang mereka itu berapa saat itu sholat jenazah di kuburan. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami praktek Nabi dan mereka mencontoh Nabi sholat jenazah di kuburan, sebagaimana dinukil oleh Nafi, muridnya Ibnu Umar, menceritakan laqad sholaina ala Aisyata wa Ummi Salamata wa satol baqi bainal kubur wal imamu yaumun sholaina ala Aisyah Abu Hurairah wa hadara dzalika Ibnu Umar. Ini praktek ya. Kami, kata Nafi ya, Ibnu Umar menceritakan, Ibnu Umar cerita, kami pernah mensolati jenazah Aisyah
dan Ummu Salamah ibunda Aisyah ketika meninggal, dan Ummu Salamah ketika meninggal ya di tengah pemakaman Baqi di antara kuburan. Jadi sholat milad mereka itu ya sholat jenazah di antara kuburan-kuburan yang ada. Yang menjadi imam adalah pada itu Abu Hurairah dan dihadiri oleh Ibnu Umar. Ini hadis riwayat Abdur Razak dalam Al-Musannaf. Jadi sahabat praktek ketika ibunda Aisyah meninggal, Abu Hurairah sholat di kuburan Baqi di antara kuburan-kuburan yang ada. Begitu juga ketika Ummu Salamah meninggal, Abu Hurairah ngimamin dan sahabat juga makmum, dan mereka sholat di antara kuburan-kuburan ya. Ini ikhwan fillah arsadakumullah, ini kaitannya tentang sholat jenazah di kuburan. Jadi di sana memang ada dasar dalil yang satu melarang, satu membolehkan, sehingga tadi ada tiga pendapat. Yang pertama adalah melarang, bahkan tidak sah. Yang kedua makruh. Yang ketiga boleh tapi dengan sebab. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, maka dari sini monggo jenengan mau ikut yang mana ya. Karena kami dulu juga ketika habis Ramadan, ketika ada teman kita meninggal di Paraan, ya kita sudah, karena sudah dikubur siang, kita datangnya sore, akhirnya kita datang ke kuburan, kemudian kita sholat gaib di sana. Dan itu baru pertama kali kita sholat gaib di kuburan seperti itu ya. Dan kemudian kita tarik, inilah mungkin dasar-dasarnya ya, karena kita sudah datang terlambat dan kita melaksanakan sholat gaib di kuburan. Nah ini ikhwan fillah arsadakumullah, berarti sama nanti ikhwan fillah kalau umpamanya kita telat, terus jangan nyolatkan loh ya. Artinya terus jangan tidak nyolatkan. Karena apa? Nyolatkan kita saudara itu memberikan sebuah nilai luar biasa. Karena dengan kita menyolatkan itu mampu menyinari kuburannya. Jadi kalau kita tidak bisa nyolatkan mungkin di rumahnya karena kita terlambat, boleh kita nyolatkan di kuburannya. Begitu ya. Jadi ini wallahu bissawab ya. Jadi ini sebagai satu bentuk wawasan kepada kita ya, ini menjadi pengetahuan kita semuanya. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan sekitar persoalan ini. Kalau yang akan datang mungkin lebih ekstrim lagi, kita akan bahas yang akan datang. Iya, cukup? Gak ada yang ditanyakan ya. Jadi iya, monggo. Iya. Begitu. Bagaimana hukumnya? Iya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau di belakang imaman? Berarti di masjid itu? Di masjid. Di masjid. Oh gitu. Tapi dibatasi tembok tidak? Ya. Itu nanti dalam pembahasan yang akan datang. Bahkan kira-kira sah tidak sholat yang di masjid itu, ada pembahasan yang akan datang. Begitu ya. Itu pembahasan yang akan datang ya, termasuk sholat di kuburan itu sah atau tidak, atau sholat yang masjidnya itu ada kuburan tanpa ada pembatas. Umpamanya apa Pak? Kalau selama ini kan tadi ada pembatasnya tembok di luar. Lah ini bagaimana kalau kuburannya di dalam masjid itu, kira-kira sah atau tidak? Itu pembahasan yang akan datang. Tapi yang penting kita hari ini membahas tentang hukum sholat gaib di kuburan. Gitu ya. Jadi monggo ini menjadi wawasan kepada kita. Ya, jadi memang kita minta maaf tadi kita nggak sempat memotokopi ya, tapi memang ini penting sekali untuk wawasan kita
supaya nanti apa namanya kok ngerjakan nanti ya, nanti monggo ya, nanti silahkan mungkin bisa kalau mau ngersake makalahnya, supaya apa, nanti ketika ditanya itu kamu dasarnya mana, itu dasarnya gitu ya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi karena apa, banyak saudara-saudara kita yang tidak hadir, yang kadang-kadang mereka nggak tahu, kemudian nanti jadi polemik begitu nggih. Jadi kalau mereka tanya nanti jenengan bisa perbanyak makalahnya, yen jenengan dereng ngertos ini kula caosi makalahnya, jenengan bisa baca begitu ya. Jadi ini demikian dari kami, supaya ini menjadi perhatian bersama, karena ini sekali lagi ini kaitannya dengan keseharian kita ya, karena namanya mati itu kan ya setiap saat di lingkungan kita banyak. Jadi artinya bagi mereka yang terlambat ternyata masih ada solusi, dan luar biasa sholat jenazah itu betul-betul bermanfaat betul bagi si mayit, maka jangan disia-siakan seperti itu. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.